Untuk doa pembuka saya mohon kesediaan Penatua Kim Ham. Apakah bisa mendengar saya? Oke, mungkin masih nyetir ya. Ah, ya, masih mengerjakan tugas yang lain. Mohon kesediaan Pak Alex Gunawan untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita doa. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami bersyukur bila malam hari ini kami kembali bisa bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kira Tuhan yang tolong Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Andri yang akan membimbing kami, menjelaskan pada kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Terima Ya, kasih. saudara, malam ini kita akan membahas satu topik, yaitu find your balance, atau bagaimana kita menemukan keseimbangan hidup. Karena itu kita akan bersama-sama mempelajari topik ini, lalu nanti kita akan mendiskusikannya. Eh, saya ingin mengawali konsep tentang keseimbangan hidup itu dari Amsal 11 ayat 1 yang berbunyi, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, ini bicara tentang keseimbangan. Dan kalau kita bicara tentang keseimbangan, itu identik dengan neraca, ya, timbangan. Ya. Biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang sangat berharga, itulah neraca. Dan hidup itu juga bagaikan neraca. Hidup yang tidak seimbang itu digambarkan seperti hidup yang tidak jujur atau seperti neraca serong. Dan hidup yang tepat itu adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika kita bicara tentang keseimbangan, maka prinsip teologis di dalam Alkitab tentang keseimbangan itu memang dikaitkan dengan timbangan kalau di dalam konsep perjanjian lama ya, mozen, ya, itu timbangan. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai sukos. Sukos ini artinya keseimbangan dalam konteks manusia harus belajar menggabungkan ku seperti yang ada di gambar yang saya tampilkan itu. Jadi ku itu ya semacam beban ya yang mengikat lembu biasanya, dan itu masangnya harus seimbang. Saya ingat suatu saat saya menjalankan praktek ya, kerja lapangan live in di wilayah Kedung Ombo, dan masyarakatnya itu adalah masyarakat pertanian. Nah, aktivitas kami sehari-hari adalah melayani masyarakat petani, termasuk di dalamnya membantu para petani itu untuk melakukan tugas hariannya. Jadi kalau tuan rumah itu sedang ngarit, cari rumput, ya saya ikut. Tuan rumah sedang membajak sawah, ya kami satu kelompok juga ikut membantu. Kami ingin, kami diajar untuk bagaimana melayani, mengabdi di dalam kerja. Nah, salah satu memori yang sulit saya lupakan adalah suatu saat uh, kami harus membajak sawah, dan bayangan saya kalau membaca itu enak ya, tinggal naik bajaknya sambil memegang kendali sapinya gitu. Dan pada saat itu saya harus bertugas memasang ku ya, beban kayu yang ada di dua sapi itu. Karena saya dan teman menganggap bahwa itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan, ternyata ketika kami memasang beban itu kanan kiri tidak sama. Kami pikir ya bukan hal yang penting, tapi ternyata karena sapi itu diberi beban yang tidak sama, sapi itu nggak bisa membaca dengan lurus.
Orang Surabaya bilang nyinting terus gitu ya. Miring terus keliling-keliling, dan saya ditertawakan oleh pemilik sawah waktu itu. Kita kebingungan karena sapi itu makin lama berjalan terus miring, muter-muter, makin lama makin panik, dan akhirnya kami berhamburan lari meninggalkan sapi itu. Dan sang petani hanya tertawa melihat kebodohan kami. Ya. Mahasiswa teologi suruh masangku, nggak bisa. Lalu dia menjelaskan bahwa ini masangnya harus seimbang. Karena kalau masangnya tidak seimbang, ya sapi itu merasa yang satu bebannya tidak enak, dia akan selalu mengikuti sapi yang lain yang lebih ditekan bebannya. Dan sapi yang ditekan itu akan berjalan karena dalam kondisi yang tidak seimbang, dia tidak mungkin bisa berjalan lurus. Sebab kalau dia berjalan lurus, kawannya yang satunya akan menjadi beban buat dia. Nah, konsep sugos itu pernah dikatakan Tuhan Yesus ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, gitu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, sebab kuk yang kupasang atau bagaikan beban yang dipasang di sapi itu enak. Enak dalam arti pas, ya, seimbang. Jadi yang dimaksudkan enak itu bukan bobotnya enteng, bukan, tapi seimbang. Ketika Tuhan memberikan beban itu, Tuhan menggambarkannya sebagai ku yang seimbang. Atau kalau dalam teks lain dikatakan pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi Allah itu secara teologis digambarkan sebagai Allah yang sangat presisi, yang mozen, yang sugos. Dan keseimbangan itu ditandai dengan apa? Ketika orang mengalami keseimbangan hidup, maka dia akan punya stabilitas mental. Jadi kalau orang itu mudah marah, mudah panik, itu tandanya bahwa hidupnya tidak seimbang. Mudah takut, dia mengalami tekanan yang tidak seimbang dengan kesempatan dia untuk melepaskan tekanan itu. Stabilitas mental, emosional, yang kemudian juga ditandai dengan proporsi harmonis dan selaras dari berbagai elemen di situasi tertentu. Itulah yang disebut balance. Berbagai elemen. Manusia harus bekerja, beristirahat, berjuang, rekreasi, ya. Berbagai elemen. Punya dimensi kebutuhan pribadi, punya tanggung jawab sosial, di tengah pelayanan harus melayani, berkoordinasi dengan banyak orang, di sisi lain dia harus bekerja sendiri, itu berbagai elemen. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk mengajar, ada waktunya untuk memperjuangkan hak orang lain, ada waktunya memperjuangkan hak sendiri. Nah, manusia itu di dalam kehidupannya punya banyak elemen. Nah, ketika elemen itu harmonis atau selaras, maka itulah yang disebut keseimbangan. Alam sendiri itu akan menjadi alam yang nyaman ketika seimbang antara apa ketersediaan air dan udara, tanah, lalu juga kehidupan, musim, semuanya seimbang. Pohon ada waktunya untuk bertumbuh, ada waktunya untuk menggugurkan daunnya, ya, seimbang. Kelembapan udara seimbang, itu akan menjadi alam yang sangat nyaman. Nah, biasanya alam di wilayah sekitar Katulistiwa itu menjadi alam yang nyaman karena apa? Kalau kita lihat garis Katulistiwa itu kan garis yang membelah bagian tengah bumi, ya. Itu garis imajiner gitu ya, yang menunjukkan posisi bagian tengah bumi. Dan semakin berada di tengah, maka semakin itu seimbang antara matahari, ada curah hujannya, ada panasnya, ada. Semakin di ujung, semakin keras kehidupan. Ya, saya pernah tinggal di belahan bumi yang agak utara, ya, di Boston itu agak utara. Wah, itu hidup musim, suasana sangat tidak seimbang. Bahkan kita hanya untuk keluar rumah, untuk molet gitu saja harus pakai sepatu double, pakai celana double, pakai baju double 4.
kalau enggak akan hipotermia. Nah, situasi yang demikian, situasi alam yang demikian, itu memang kemudian menuntut keseimbangan hidup yang baru. Bagaimana kemudian kita memahami secara teologis keseimbangan itu? Nah, di dalam teologi keseimbangan, kita melihat dalam Alkitab itu ada pengkhotbah 3. Teks yang ditulis dengan berbasis tradisi hikmat. Artinya beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo pada masa tuanya setelah ia melihat segala sesuatu. Tapi juga beberapa sarjana yang lain melihat bahwa ini sebetulnya adalah kompilasi dari sastra hikmat yang berada di sekitar zaman Salomo. Dikatakan ya, kita sering kali mendengar ya, segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada waktu juga untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Waktu membunuh, waktu menyembuhkan. Waktu merombak dan waktu membangun. Menangis dan tertawa. Bahkan ada waktu untuk manusia itu harus meratap. Tapi juga ada waktu untuk selebrasi, menari. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada waktu membuang batu dan ada waktu mengumpulkan batu, itu dalam versi terjemahan yang lain bisa diterjemahkan ada waktu untuk bersenggama dan ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri, enggak memeluk. Ada waktu untuk mencari keuntungan, tapi juga ada waktu untuk kasih diskon besar-besaran, rugi nggak apa-apa, supaya terjadi apa? Ya gudangnya nggak penuh. Ya. Ada waktu untuk menyimpan, tapi juga ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, tapi juga ada waktu untuk menjahit. Berdiam diri dan bicara. Mengasihi, dan bahkan ada waktu untuk membenci pula. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa prinsip balancing, itu prinsip keseimbangan itu menjadi prinsip yang menjadi kunci apakah kehidupan saudara dan saya itu menjadi hidup yang bahagia atau tidak. Ya. Walaupun orang itu hidup di dalam Tuhan, tapi kalau ia hidup tidak pada waktunya, dia bertindak tidak tepat di waktu yang tidak tepat, dia pasti menderita. Atau tindakannya tepat di waktu yang tidak tepat, ya nggak bagus. Ya. Jadi misalnya nih, orang jujur, anggota keluarganya usianya divonis oleh dokter tinggal 1 bulan. Nah, tindakan yang tepat, honesty is the best policy. Ya jujur, wes umurmu tuh tinggal 1 bulan. Nah, tapi mengatakannya justru ketika yang sakit itu sedang down, sedang turun semangatnya. Tidak ditunggu, ia cukup siap untuk mendengar kabar yang pahit. Maka tindakan yang tepat di waktu yang tidak tepat itu justru akan menghasilkan kehancuran. Orang yang sakit akan merasa bahwa hidupku tidak diharapkan. Menegur orang juga, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling menegur satu dengan yang lain. Tapi kalau menegur dengan cara yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, teguran itu walaupun bermaksud kasih dan untuk kebaikan, justru akan menghasilkan perpecahan dan kebencian. Jadi keseimbangan secara teologis dihubungkan dengan waktu. Bertindak tepat di waktu yang tepat. Segala tindakan itu ada waktunya. Ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada waktu beribadah, ada waktu bersosialisasi, ada waktu untuk jalan-jalan, ada waktu untuk tidak kemana-mana. Dan ini mengajar kita untuk belajar taat di setiap saat. Ya. Perjamuan Kana itu misalnya. Berakhir dengan sukacita karena apa? Tuhan Yesus di waktu yang tepat datang dan para pelayannya taat. Ya. Lalu murid-murid Yesus ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Di waktu yang tepat itu mereka taat. Maka ya mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan
ini menjadi aspek yang penting ya. Misalnya Saul itu jatuh kan karena apa sih? Karena di Gilgal waktu mau perang, Samuel yang harus memimpin ritual tidak datang-datang, Saul nggak sabar. Ya, sebagai raja dia pimpin sendiri, mimpin berdoa. Sebelum perang maksudnya doa, karena Samuel datangnya telat. Tapi karena itu waktunya tidak tepat dan Saul tidak taat, yang ada justru Saul ditolak sama Tuhan. Dan keseimbangan itu mengajar kita untuk tidak terburu-buru. Ya, sabar menunggu. Ya. Karena apa? Ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Dan dengan ketekunan itu kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Keseimbangan juga mengajarkan kita untuk mensyukuri setiap musim yang terjadi. Ya, sekarang lagi musimnya apa ya, hidrometeorologi ya, eh, eh, kondisi cuaca buruk di masa mudik gitu ya. Ada ancaman untuk penerbangan-penerbangan. Nah, kita biasanya kalau liburan ya jalan-jalan misalnya, terbang kemana-mana. Nah, ketika kita berada di musim tertentu ya kita mesti berhikmat. Ya kalau pergi jauh, kalau bisa ditempuh dengan kereta, tempuhlah dengan kereta. Walaupun penerbangan pasti punya mekanisme untuk mengatasi cuaca buruk, tetapi risikonya menjadi lebih tinggi. Ya kan? Karena ini ada uh, posisi bumi sedang di posisi tertentu sehingga air laut pasang. Kemarin misalnya hujan kan sangat deras ya. Di depan rumah saya itu di Pastori itu nggak pernah banjir hujan itu sampai satu knalpot mobil. Kemarin saya pulang malam itu sak knalpot. Begitu turun dari mobil kaget banget saya karena airnya itu separuh lutut, gitu ya, separuh lutut tinggi saya ya karena kalau ukurannya orang Surabaya kan banjir sak lutut ya, lututnya siapa, lutut anak-anak atau lutut orang dewasa. Tapi di situasi begitu kita harus taat, mensyukuri semua musim yang terjadi. Dan kita harus belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, maka apa? Waktunya pasti tiba. Nah, balance kehidupan yang seimbang itu melibatkan hikmat, ketaatan, ucapan syukur, kesabaran. Hidup adalah tentang itu sesungguhnya. Dan ini sangat teologis. Kita tidak bisa berpikir bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya doakan, apalagi sudah didoakan secara puasa, pasti Tuhan akan jawab. Didoakan dengan cara model doa tertentu. Gitu. Kalau di tradisi-tradisi tertentu kan ada yang meyakini bahwa doa-doa tertentu itu pasti dikabulkan. Jawabannya tidak. Karena apa? Segala sesuatu itu ada masanya. Maka kita harus punya hikmat, punya ketaatan, punya rasa syukur, punya kesabaran untuk menjalani setiap musim kehidupan. Dah orang beriman itu bukan hanya orang yang makso, wes tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak. Tapi juga orang yang mau berproses bersama dengan alam dan Tuhan. Nah, dimensi teologis yang kedua atas balance ini adalah ternyata keseimbangan sendiri itu merupakan ekspresi kasih. Ya, Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya, kasih itu butuh keseimbangan. Kasih kepada diri sendiri dan kasih kepada orang lain. Dan Allah itu yang mengatur semesta di dalam keseimbangan, juga mengajar manusia untuk hidup seimbang melalui relasi kasihnya. Contohnya relasi pernikahan misalnya. Pernikahan itu kan gabungan antara dua orang, beda karakter, beda pemikiran, beda latar belakang, beda kemauan, gitu. Beda lingkup pertemanan, beda pengalamannya, dan orang harus hidup di situ. Nah, proses untuk saling menyesuaikan itu dibutuhkan apa? Keseimbangan. Nanti saya akan jelaskan ketika membahas tentang Kolose 3. Karena ini masih berkaitan dengan seri PA Kolose.
Iman dan perbuatan itu harus seimbang juga. Orang mengatakan, wah aku diimani, harus diimani, tapi tidak berbuat apa-apa. Maka dia imannya menjadi iman yang fatalis, beriman pada takdir. Tapi sebaliknya, berbuat terus tanpa melibatkan iman, maka orang akan frustasi. Kerja dan sabat harus seimbang. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu yang Tuhan khususkan supaya kita tidak diperbudak oleh ambisi kita. Bekerja itu baik, tapi bersabat itu baik juga. Setiap waktu, ya, kalau sabat itu hari ke-7 itu sebenarnya kan simbolisasi kan, bahwa di dalam setiap siklus waktu, ada waktu bagi kita untuk bekerja keras, tapi juga ada waktu bagi kita untuk tenang, diam, merenung, berdoa, mempersembahkan diri kepada Tuhan tanpa mengerjakan apapun. Kalau bahasanya sekarang adalah kontemplasi. Kontemplasi itu artinya apa? Diam untuk melihat dan mendengar di dalam keheningan. Bahkan di dalam berita Paskah pun Allah mengungkapkan keseimbangan antara kematian, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, seimbang dengan kebangkitan. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Jadi keseimbangan itu merupakan pattern atau pola yang terjadi pada setiap peristiwa, baik peristiwa teologis, ataupun peristiwa alam, atau peristiwa kehidupan kita. Ya, kalau tubuh nggak seimbang juga nggak sehat. Mesin nggak seimbang, mesinnya pincang, misalnya satunya businya mati. Walaupun mobilnya bagus kayak apapun, yang meledos-meledos, nyendat-nyendat. Ya. Nah, ini keseimbangan itu sesungguhnya merupakan ekspresi kasih. Kasih pun juga harus seimbang. Kalau dalam tradisi gereja tertentu, kasih diseimbangkan atau disandingkan dengan keadilan. Tapi menurut saya, kasih pada dirinya sendiri itu punya dimensi keseimbangan. Nah, Tuhan Yesus pun kan mengatakan ya, apa yang kau harapkan diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu kan keseimbangan. Nah, di Kolose 3, ya, yang kita berada dalam seri Kolose, nanti Bapak Ibu silahkan baca di rumah, itu keseimbangan digambarkan. Ya. Jadi Kolose pasal 3 itu menggambarkan bahwa keseimbangan hidup manusia itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan hidup di dalam Allah, hidup di dalam Kristus. Jadi kalau kita itu mau seimbang, titik tumpunya, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat gambar ini ya. Nah ini, gambar titik tumpu ini. Batu ini. Titik tumpunya itu harus Allah dalam Kristus. Kalau titik tumpunya tidak seimbang, orang tidak akan bisa imbang hidup. Maka segala sesuatu itu harus berpusat pada Allah dalam Kristus. Maka dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya kamu harus hidup seperti Kristus. Memikirkan perkara yang di atas. Nah, hidup seperti Kristus yang bertumpu pada Kristus itu, ya, di satu sisi, ya, harus hidup menjauh dari karakter lama. Ya. Ya, hidup yang mematikan segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, kejahatan, keserakahan, lalu klenik, ya, penyembahan berhala, itu di satu sisi harus ditinggalkan. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, itu harus ditiadakan. Dan di sisi lain kita harus mengenakan karakter Kristus. Ya, karakter Kristus itu apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Termasuk sabar pada orang yang bersalah, mengampuni yang bersalah.
lalu mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, dan hidup di dalam damai sejahtera Kristus, dan hidup di dalam syukur. Nah, ketika orang bertumpu pada Allah, meninggalkan kehidupan lamanya, dan mengenakan karakter Kristus, itulah hidup yang seimbang. Dan disitulah kita akan menjadi manusia baru. Ya, bulan lalu saya sudah berapa bulan lalu ya, saya sudah mengupas tentang manusia progresif ya dalam perspektif Efesus, karena Efesus dan Kolose itu seperti surat kembar. Ya, berapa bulan lalu sudah saya komparasi ya, seluruh bagian dan isinya itu seperti identik. Nah, manusia baru itu adalah manusia yang punya keseimbangan. Dan kalau kita meneruskan bacaan kita, misalnya di mulai ayat 18 di Kolose 3, di sana Paulus kemudian berkata, istri tunduk pada suami, ya. Suami kasih istri, anak taati orang tua, bapak jangan sakiti anak, hamba taati Tuhan, ya. Tuhan apapun yang kamu buat perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, gitu. Sementara Tuhan juga harus mengasihi hamba-hambanya. Dan ini bicara tentang keseimbangan. Dan etika di dalam Kolose 3, 18-22, dan dilanjutkan pasal 4 ayat 1 itu adalah disebut etika kewajiban timbal balik. Suami, istri, anak, orang tua, anak. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan, hamba-hamba. Dan bahkan Tuhan pun diajar untuk berlaku jujur, adil, ya, seperti Tuhan yang di surga. Dan prinsip keseimbangan yang dipresentasikan oleh Paulus melalui Kolose 3 sampai 4 ayat 1 ini sangat revolusioner pada zamannya. Nggak ada istilahnya tuh istri disuruh mengasihi suami, kewajiban suami diwajibkan mengasihi istri, itu nggak ada. Karena zaman dulu istri perempuan itu adalah asetnya laki-laki. Dan bahkan sekarang kan ada sistem keagamaan kan, yang menunjukkan bahwa istri bagaimanapun juga ya harus ikut sama suami. Neraka katut, swarga nunut. Imamnya laki-laki. Mau ngapain aja ya harus laki-laki. Nah, sistem keagamaan Yahudi atau masyarakat Arab, masyarakat Asia Barat Daya begitu. Tetapi kekristenan menekankan dimensi etika timbal balik. Wow, itu revolusioner banget pada zamannya. Anak kepada orang tua misalnya. Pada zaman itu ada hukum Romawi yang disebut patria potestas. Kalau anak mau dibunuh sama bapak itu boleh. Karena apa? Orang tua itu memilih anak. Anak perempuan mau diapain saja, dikawinkan sama siapa. Bahkan kalau mempermalukan keluarga bisa dimusnahkan, boleh. Itu hukum Romawi pada masa itu. Apalagi konsep tuan budak. Budak milik tuan dong. Bahkan sampai abad ke-18 di Amerika masih berlaku prinsip perbudakan begitu. Budak mau diapakan saja ya terserah tuannya. Tapi revolusioner sekali Paulus menerapkan prinsip keseimbangan itu. Nah, keseimbangan yang menekankan pada etika kewajiban timbal balik ini juga harus kita pegang. Jadi di mana ada budaya, kita lihat, wah ini gak imbang ini. Tidak adil ini. Maka kita harus melakukan koreksi terhadapnya. Kesimpulannya apa? Umat Allah itu memiliki latar, karakter, pengalaman yang berbeda. Tapi Tuhan menjembataninya dan menjadikannya seimbang. Nah, hidup yang seimbang itu adalah melakukan segala sesuatu dengan berpusat pada Tuhan, menolak egoisme demi membahagiakan orang yang kita kasih, agar nama Tuhan dimuliakan dengan melaksanakan etika timbal balik. Nah, bukan berarti kalau kita berbuat baik supaya kita dikasih orang, bukan. Tapi ini prinsip tanggung jawab. Kayak golden rule tadi. Kalau saya mau orang lain berlaku seperti itu, saya harus mendahuluinya. Itu prinsip etika timbal balik, etika keseimbangan.
Dan dengan demikian kita akan menemukan keseimbangan hidup Kristiani dan kita akan secara konsisten membuat banyak hal, termasuk membuat keputusan-keputusan secara tepat dan saleh. Dan kuncinya adalah pada apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Nah, oleh karena itu saya ingin kita berbagi, sharing pemahaman tentang keseimbangan. Entah itu keseimbangan di dalam waktu, keseimbangan dalam pengelolaan finansial, keseimbangan di dalam relasi. Silakan Bapak Ibu menanggapi, bertanya, berbagi. Saya tidak memberikan pertanyaan pemantik diskusi supaya kita bisa lebih kaya melihat perspektif keseimbangan dari Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Saya Pak Andri. Ya, silakan Pak Alex. Ya, terima kasih. Ada penafsir yang mengatakan sulit untuk menyatukan keseimbangan ini. Contohnya, kerendahan hati dan kepercayaan diri. Sulit untuk menjaga keseimbangan antara rendah hati dan kepercayaan diri. Di waktu kepercayaan diri kita meningkat, maka akan terjadi sombong. Dan di sana berarti tidak rendah hati. Sebaliknya di waktu kita direndahkan, mungkin satu kegagalan, dan tidak merasa percaya diri, maka kita pasti rendah hati. Yang kedua, mungkin kebenaran dan kasih. Kasih menjadi lemah jika tidak diperkuat dengan kebenaran. Kebenaran menjadi keras jika tidak dilembutkan oleh kasih. Tetapi dalam kehidupan ini, jika bersemangat soal kebenaran, maka tidak ada kasih. Di waktu mempraktekkan kasih, di situ tidak ada kebenaran. Bagaimana untuk menanggapi ini, Pak? Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih pertanyaannya baik sekali ya. Di dalam bahasa Yunani kata rendah hati itu adalah praios. Praios itu kalau bahasa Inggrisnya itu meek. Meek itu sebetulnya adalah lemah lembut. Seorang yang lemah lembut itu bicara tentang apa sih? Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau Pak Alex ini seorang yang lemah lembut. Walaupun ngomongnya misalnya banter, tapi ketika dia melakukan orang lain tuh dengan gentle, dengan lembut, dengan lemah lembut, itu disebut rendah hati. Jadi prayos tuh konsepnya gitu. Maka kan ada orang mengatakan, oh orang ini merendah untuk ditinggikan. Kenapa? Karena dia, oh aku ini gak iso apa-apa, tapi kemudian dia memperlakukan orang lain dengan kasar. Itu namanya merendah untuk ditinggikan. Lah rendah hati, kerendahan hati itu adalah ketika kita memperlakukan semua orang dengan lembah lembut. Nah, kalau ada penafsir yang menghubungkan antara kerendahan hati, ya, praios, dengan bebaios, bebaios itu kepercayaan diri. Menurut saya ini agak kurang pas karena apa? Kepercayaan diri itu adalah lebih pada self-esteem. Self-esteem itu gambar diri, gambar diri. Saya ini adalah orang pilihan Allah. Aku ini berharga di mata Tuhan. Justru kepercayaan diri itu harus digabungkan dengan kerendahan hati. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Alex yang kedua tadi. Kalau orang itu rendah hati, tidak punya kepercayaan diri, ya itu dia akan menjadi orang yang mengasihi tanpa kebenaran. Ya kan?
Ya wis lah, kabeh ditolong, tapi tanpa kebenaran, nggak ada prinsipnya. Lah bebayos itu adalah kita punya apa ya, firm gitu loh. Mantap dengan diri kita, mantap dengan apa yang kita imani, mantap bahwa Tuhan beserta kita, dan kemudian kita menggunakan power yang besar itu secara lemah lembut. Makanya kan kalau di dalam dunia bela diri itu ilmu yang paling tinggi adalah kalau orang punya power besar, tapi kemudian bisa mengelolanya dengan baik. Jadi kalau saya berpandangan, justru kepercayaan diri dan kerendahan hati itu pasangan. Kerendahan hati itu kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan lembut. Jadi itu ekspresi eksternal, kepercayaan diri itu self-esteem, gambar diri, self-image. Aku ini adalah gambar Allah, aku berharga di mata Allah, aku umat tebusan, aku umat pilihan. Jadi itu antara hardware dan software-nya, begitu Pak Alex. Ini pendapat saya. Mungkin penafsir tersebut punya pandangan yang berbeda ya karena definisinya tentang kepercayaan diri dan kerendahan hati berbeda. Nah, kasih juga begitu. Kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ketika kita berbuat kasih, itu pasti menuntun pada kebenaran. Dan kasih itu butuh keberanian. Karena barang siapa takut, dia tidak bisa mengasihi. Kan? Ya, seperti itu, Pak Alex. Itu respon saya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Ada lagi?